pemula, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar ilmu politik Universitas Trisakti Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, pada tahapan ini akan saya sampaikan bahwa pertemuan itu akan terjadi dalam 16 kali pertemuan. Kemudian 14 itu pertemuan itu belajar dan praktek. Kemudian ada sebuah pertemuan itu untuk melakukan asesmen atau ujian. Yang pertama ujian CS, kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester. Baik, saya akan jelaskan bagaimana tahapan perencanaan pembelajaran FPS mata kuliah pengantar ilmu politik ini. Jadi dalam CPL Pro ini, dalam mata kuliah ini, bahwa dalam sikap yang ingin dipahami atau ditanamkan kepada mahasiswa kita adalah yang pertama betapa pada tenaga mahasiswa dan mampu menunjukkan sikap demokrasi. Bagaimana anak-anak kita itu bisa misalnya dia mengimplementasikan suasana keagamaan dia, apa yang dia anut dengan bisa dilihat misalnya bagaimana dia bisa patuh misalnya ketika mendengar suara azan. Kemudian yang kedua, bagaimana dia memiliki nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika. Kemudian menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Artinya bahwa regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh universitas ini bisa diinternalisasi ke dalam dirinya, bisa dipahami, kemudian dilakukan, dipatuhi oleh mahasiswa yang ada di Universitas Trisakti. Kemudian berperan sebagai warga negara yang bangga akan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Artinya setiap mahasiswa kita mengharapkan bahwa setelah mempelajari mata kuliah ini dia memiliki rasa cinta pada tanah air ini, memiliki rasa patriotisme. Kemudian dia menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta mendapatkan teman juga. Artinya bahwa dia menghargai adanya perbedaan, karena mahasiswa yang ada di Universitas Trisakti tidak hanya terbatas oleh satu agama, dia juga di sini terdapat beberapa agama, sehingga ketika ada perbedaan hal tersebut, misalnya mahasiswa kita bisa menerima itu, atau misalnya perbedaan suku, perbedaan bahasa, itu juga bisa dengan mempelajari bagaimana tujuan dari mata kuliah ini, dia sudah memahami, menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian mahasiswa juga pada akhirnya kita berharap berkontribusi dalam peningkatan kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, peradaban berdasarkan Pancasila. Artinya ketika dia sudah mendapatkan pelajaran ini, dia juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan bangunan Pancasila. Kerjasama dan memiliki kepekaan sosial. Artinya mahasiswa kita setelah pelajaran ini, dia memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial. Misalnya ada kejadian apa gitu ya, kebakaran kah, atau misalnya di lingkungan masyarakatnya ada persoalan, dia mampu membantu, mengumpulkan tangannya, mengimplementasikan pelajaran-pelajaran mata kuliah yang dia dapat dalam mata kuliah. Kemudian dia juga menjadi taat hukum. Tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa berusaha untuk menjadi taat hukum setelah mengikuti pelajaran ini, menunjukkan sikap tanggung jawab pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian menginternalisasi sikap profesionalisme dan integritas. Artinya bahwa semua mahasiswa ilmu komunikasi ini dia memiliki profesional dan integritas terhadap diri. Kemudian berkaitan dengan pengetahuan, dia memiliki konsep dasar ilmu politik, menganalisis struktur dan fungsi negara dalam konteks politik tentunya, menjelaskan teori dan praktek demokrasi itu seperti apa, peran dan fungsi partai politik, karena memang ini salah satu yang dibahas dalam mata kuliah ini. Kemudian menganalisis kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik. Artinya mereka tuh tahu prosesnya, bagaimana bisa sebuah kebijakan itu bisa dikeluarkan seperti itu. Kemudian memahami hubungan internasional dan diplomasi juga salah satu, karena kebijakan regulasi yang dipelajari salah satunya adalah hubungan internasional. Nah, kemudian berkaitan dengan keterampilan umum, mahasiswa
memiliki pemikiran yang logis, kritis, sistematik dan inovatif dalam konteks ini implementasi penata ilmu politik ini sendiri. Ya. Kemudian dia mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermimpi dan berikhtiar. Dalam setiap keputusannya dia itu mendahulukan logika, mendahulukan informasi yang akurat. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, mengkaji implementasi pengembangan, implementasi pengetahuan teknologi dan yang diterapkan oleh pengantar ilmu politik itu sendiri. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian pengantar ilmu politik dalam bentuk tugas dan makalah. Jadi mahasiswa ini memiliki beban untuk dia menganalisis suatu fenomena atau misalnya dia diberikan tugas untuk membuat sebuah makalah. Kemudian mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian kasus. Kemudian yang memelihara, mengembangkan, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerjanya, kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, mengumpulkan kembali data yang diidentifikasikan dan mencegah plagiasi. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan plagiasi itu kan melanggar hukum. Bagaimana pengantar politik ini juga bisa menyampaikan bahwa mahasiswa hal-hal yang melanggar hukum itu tidak baik. Jadi keterampilan khususnya tentu dia memiliki konsep, dia memahami konsep dasar politik itu sendiri, kemudian menganalisis sistem politik yang ada di Indonesia saat ini, kemudian mengidentifikasi, menganalisis ideologi politik, struktur fungsi pemerintahan, peran dan fungsi partai politik itu apa, kemudian apa perannya untuk demokrasi yang ada di Indonesia itu, kemudian menganalisis proses dampak pemilu, kemudian bagaimana proses pemilihan pemimpin negara untuk menciptakan Indonesia yang berkelanjutan, identifikasi dan menganalisis kebijakan itu juga wajib menjadi keterampilan khusus yang akan diterima oleh mahasiswa. Jadi capaian pembelajaran prodi program studi pada ininya menunjukkan sikap bertanggung jawab, kemudian masih konseptualistis, kemudian menguasai analisis politik dan konteks, menerapkan pikiran politik juga, melakukan sinergi mandiri, kemudian mengkaji implementasi kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian mampu mengimplementasikan, merencanakan, menyusun, alokasi sumber daya yang ada, melaksanakan dan evaluasi juga kegiatan yang ada dalam pengantar ilmu politik. Jadi bagaimana CPMK-nya pengantar ilmu politik ini, penguasaan dasar ilmu politik, menganalisis sistem politik, memahami ideologi ilmu politik, menunjukkan kinerja mandiri. Artinya bahwa setiap CPMK yang diprioritaskan, bagaimana mahasiswa ini dia bisa dengan percaya diri mampu memahami teori-teori yang sudah diajarkan. CPMK-nya ya tadi mampu menjelaskan pengantar ilmu politik itu apa, kemudian ruang lingkupnya apa, dia juga mampu mendefinisikan studi ini sebenarnya apa, hal-hal yang harus dipahaminya apa, berkaitan dengan teori, memahami perkembangan ilmu politik, melihat juga dampak dari sebuah tantangan politik kontemporer yang sedang terjadi atau fenomena-fenomena yang ada. Kemudian LPS itu terdiri dari 16 kali pertemuan yang sudah kami studi. Kita menggunakan Robert Gardner, buku ini Michael Year of End juga. Kemudian buku yang saya tulis sendiri, Dinamika Demokrasi atau 21 yang dikeluarkan oleh SMP Kalimantan 2000. Jadi dalam pertemuan pertama saya kontrak kerja, kontrak belajar, kemudian mahasiswa juga memahami hal-hal yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada juga belajar kaitan dengan monarki, kemudian proses pemilihan, demokrasi, kemudian hubungan internasional, kemudian partai politik, kemudian ada juga pemilu, kemudian juga. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana bisa supply. Nah, salah satu hukum ini berhubungan dengan seperangkat peraturan. Sebenarnya memang hukum inilah yang akan melindungi kita, dalam arti bahwa supaya apa, mengatur manusia supaya tidak berbuat semena-mena. Karena kalian pernah dengar kan hukum rimba, di mana ada orang yang kuat dan menindas yang lemah. Nah, ketika kita bicara pemerintahan, dia harus memiliki peraturan dan norma supaya masyarakat bisa teratur, sehingga dia bisa menjalankan kehidupannya tanpa bertabrakan, tanpa bersinggungan, tanpa perkelahian gitu. Jadi hal-hal itulah yang harus dimiliki oleh sebuah pemerintahan. Jadi kemudian hukum itu dia mengatur masyarakat, menegakkan keadilan. Karena ketika misalnya ada persoalan seperti kasus Pina yang kemarin ya, itu sudah 8 tahun yang lalu sebetulnya. Tapi karena di situ ada persoalan di mana ada ketidakpuasan, atau misalnya persoalan saya merasa benar, dia merasa benar. Nah, kalau sama-sama benar, otomatis dia nggak ada yang salah kan? Kita bukan mencari salah atau benar ketika bicara hukum, tetapi di mana kita melihat bahwa kebenaran itu berdasarkan keadilan, berdasarkan yang sudah kita sepakati. Kalau misalnya semua yang merasa benar, ya kita harus menuju pengadilan. Nah, itulah sebabnya negara harus hadir, gitu ya, menegakkan keadilan dan melindungi hak dan kewajiban. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Memiliki haknya apa? Kemudian diberikan pendidikan yang layak, diberikan kehidupan yang memang untuk karena kewajiban negara itu kan melindungi rakyatnya sendiri. Pada akhirnya kan kita menuju pada sebuah upaya-upaya supaya kita sejahtera, ya. Masyarakat itu sejahtera, adil, dan makmur. Itulah sebetulnya fungsi dari hukum. Nah, kemudian ada jenis-jenis hukum. Apa sih yang dimaksud dengan jenis-jenis hukum? Oh, banyak sekali itu. Karena memang persoalan di dunia, persoalan di negara itu tidak beragam gitu ya. Ada namanya hukum pidana. Hukum pidana biasanya berkaitan dengan kasus-kasus misalnya seperti apa? Nah, kamu pernah dengar nggak? Kejahatan, pembunuhan, kemudian pernah dengar nggak yang dikenai oleh kasus pidana berkaitan dengan apa? Korupsi. Artinya dia memang berhubungan dengan kasus-kasus publik, dan itu menurunkan kriminalitas, ya kan? Nah, kemudian ada juga jenis namanya hukum perdata. Kalau soal piutang, kalian tidak dikenakan dengan pidana, tapi dikenakannya oleh perdata. Tapi bisa jadi satu kasus itu bisa dikenai oleh dua hakim ini. Jadi kalau perdata soal piutang, kalau misalnya siapa yang di sini kredit motor, ya jual nih karena dia mungkin berpikir tidak akan ada persoalan kalau dijual karena ini dia tetap bayar istilahnya. Ketika itu bermasalah dengan negaranya, itu bisa dikenai hukum perdata. Kemudian hukum administrasi dan hukum internasional. Ada yang ingat nggak mata kuliah kita yang lalu? Jadi kalau itu hukum administrasi, biasanya itu berhubungan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalian pernah nggak dengar misalnya nih suatu instansi atau misalnya kebijakan gubernur di-PT-UN kan oleh yang menerima kebijakan tadi, dia merasa wah ini kebijakan pejabat negara merugikan kami, atau misalnya jadi ada hal-hal yang misalnya di luar kewenangan seorang kepala negara kah atau misalnya birokrat kah, ketika dia melakukan kesalahan itu tidak dilakukan atau misalnya dikonsumsi secara pidana, tetapi melalui hukum administrasi, ya. Hanya ada pengadilan yang memproses itu dengan hukum administrasi. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan hukum internasional, ada kita semua ini kan sekarang sudah menjadi global village, artinya orang Indonesia terutama mungkin salah satunya sekarang sudah mudah untuk bermigrasi, betul tidak? Kalian kan
kalau lihat di TikTok atau di apa di YouTube, banyak sekali orang-orang kita menikah dengan orang luar. Ada apa namanya? Ada migrasi dari orang kita keluar atau yang di luar masuk. Ingat nggak yang Indosara? Indosara itu kan orang-orang Korea yang kerja di sini. Artinya mereka ini datang ke daerah kita. Nah, ketika itu apa namanya perilaku itu kan harus dilindungi oleh hukum internasional. Misalnya para TKW kita yang bekerja di luar negeri itu memang harus dilindungi secara internasional. Atau ada kejahatan ekstradisi ya, kejahatan kalau misalnya dia tidak ada perjanjian antara satu dan dua negara, itu kita tidak bisa prosesnya. Tapi ketika kita memiliki hukum ekstradisi, maka artinya orang yang berfungsi di Indonesia, walaupun dia pindah ke Singapura, masih bisa menuntut dia untuk suatu keadilan, gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan yang ketiga, pemerintahan. Pemerintahan itu apa sih? Sistem yang mengelola mengatur negara termasuk trias politika. Apa sih trias politika? Siapa yang tahu sih trias politika apa? Trias tiga politika kaitan dengan politik. Trias politika itu di sini. Kalian kan pernah dengar tuh kepala negara, kepala daerah, kepala pemerintahan, ya? Itu yang dinamakan dengan eksekutif. Trias yang pertama. Yang kedua ada badan legislasi. Dalam hal ini misalnya badan yang membuat undang-undang. Ada DPR, ya. Nah itu yang membuat undang-undang supaya dilaksanakan oleh eksekutif tadi. Terus ada juga yang ketiga. Salah satunya apa tadi? Jika orang ini melakukan kesalahan atau dua dari pilar ini melakukan kesalahan, maka penegakan hukumnya di sini. Ada penegakan hukum, ya, penegakan hukum. Kemudian sebenarnya ada 4, bukan hanya 3, karena satunya lagi adalah pilar berkaitan dengan pers. Pers itu dimana dia mengawasi semua gerak-gerik kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau misalnya ada yang aneh-aneh, ini punya value nih. Nah, masyarakat harus tahu. Maka disitulah pers ini. Walaupun misalnya sekarang memang ada undang-undang ITE, tapi tidak semua kayak konten-konten Netflix gitu ya, konten-konten yang ada di YouTube menjadi kewenangan pihak Komisi Penyiaran Indonesia juga. Karena Komisi Penyiaran itu sendiri masih menggunakan regulasi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Jadi di situ disebutkan tuh kewenangannya KPI itu di penyiarannya televisi dan radio. Sementara sekarang radio sudah berubah. Oke. Televisi juga berubah gitu ya. Konten-kontennya udah lebih masuk lagi ke live streaming, masuk lagi ke OTT, dan masuk ke ibaratnya tuh sekarang kita udah menonton TV udah tinggal mati TikTok, ya. Maka udah masuk situ. Jadi fenomenanya itu juga sudah berubah, sehingga seharusnya memang idealnya hukum itu mengikuti. Tapi karena dia berjalan lebih pelan daripada fenomena itu, akhirnya itu tadi, jika ada persoalan misalnya orang menggunakan gadget, hoaxnya lebih mungkin niatnya baik, tapi ini penting nih bermanfaat, kemudian di share, nah sementara kebijakan itu belum tapi mudah-mudahan undang-undang ITE ini sudah bisa mengatur ya hal tersebut. Kemudian globalisasi ini sebenarnya yang Ibu sampaikan tadi sekarang ini juga ya, karena berkaitan dengan kejahatan internasional ini kan, kalau kalian pernah nonton film gitu ya, orang melakukan kejahatan masuk ke daerah Eropa, maka dia akan kembali. Karena ketika masuk
beragam, kemudian banyak suku, banyak bahasa. Kalau di Susara itu pasti udah apa namanya harus diredam. Redamnya ya tentu pemerintah memiliki kewenangan yang lebih pas. Tapi ya kita sebagai masyarakat, misal ya, kalau kalian pernah lihat tuh, kalau ada kejadian A yang besar, itu kan ada isu yang mengalihkan. Ada pula kejadian yang lainnya. Sebenarnya itu salah satu upaya pemerintah juga bagaimana masyarakat itu tidak terfokus pada satu isu yang sebenarnya isu itu malah tidak mendestruktif bangsa ini, sehingga hal pengalihan isu juga dilakukan. Artinya bahwa ini ya, kalau udah berkaitan dengan politik itu hal yang setiap orang itu kan memiliki ego luar biasa, ya. Sampai tukang sayur pun kalau udah bicara politik itu kalah sama, ya kan? Dia karena itu tadi dia mempunyai value, dia memiliki konten yang punya kedekatan pribadi dengan kita. Karena politik itu menentukan sebuah kebijakan, itu menentukan harga garam, menentukan harga baju, menentukan sekolah kita. Kayak kebijakan UKT misalnya, bagaimana kita meresponnya kan luar biasa ya. Nah, karena itu implikasinya ke kita, masyarakat kita yang menjalankan. Itu akan menjadi sesuatu yang gimana supaya pemerintah kalau misalnya itu tidak diberikannya tahap per tahap, gitu ya. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Gak apa-apa, sampaikan aja. Orang komunikasi itu memiliki respon yang bagus terhadap suatu pesan. Kalau misalnya ibu salah itu yang disampaikan, gak apa-apa, ibu sangat terbuka terhadap kritik. Atau misalnya kita di sini bukan ini ya, kita boleh lah diskusi apa. Kalian mau menyampaikan apa aja, ibu tidak akan menyalahkan. Jadi itu sangat bagus, karena komunikasi yang baik itu harus interaktif. Ketika kita menyampaikan pesan, berarti kita pahami, oh iya, ya. Sehingga ada persamaan persepsi, dan itu bisa memberikan efek dimana apa yang kita inginkan komunitas kita sampaikan itu sampai Oke, sekian dulu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ibu akhiri ya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa nanti ibu kasih asesmen terhadap kalian untuk mereview apa yang ibu sampaikan ini, bisa